Menang 4-0 atas St. Kitts and Nevis di laga debut pelatih John Hartman. Supporter Garuda puas dan berharap timnas Indonesia kembali raih kemenangan di laga berikutnya kontra Bulgaria. Kalau dilihat dari cara mainnya sangat luar biasa ya. Kita bisa melihat tadi cara main timnas Indonesia kita hampir mayoritas menguasai permainan. Ya, terus cara bermainnya juga sangat luar biasa, tik-takannya oke banget dan bisa kita saksikan sendiri menang 4-0. Luar biasa. Top. Debut untuk pertamanya keren. Mantep banget ya untuk pemain-pemainnya juga, panggilan-panggilan yang diasporanya keren banget ya. Berani mainkan pemain barunya mudah berani dimainin. Kalau dari segi taktik gimana? Segi taktiknya oke. Mantap untuk segi taktiknya, udah formasinya kan belakangnya 3 udah top banget Abu. Untuk pertandingan pertama sih oke. Ya. Mudah-mudahan nanti di finalnya makin oke, lebih bagus lagi. Seru, bagus, timnas oke, pemainnya juga oke, PSSI bagus, semuanya oke, mantap. John Hartman ya. Yang kali ini yang pertama ya. John Good banget. Kemenangan ini menjadi debut manis pelatih timnas John Hartman. Pelatih asal Kanada itu bilang penampilan anak asuhnya luar biasa. Disiplin taktik dan permainan kolektif yang diinginkan mampu dieksekusi dengan baik. Secara khusus, Hartman juga menyebut beberapa pemain yang tampil luar biasa, seperti Beckham Putra dan Ole Romani. Yeah, we set a target before the game to score 4 goals and keep a clean sheet. We knew we were going to rotate the squad. We wanted to give a lot of opportunity to the players that had participated in training, and I thought they handled the game really professionally. I think that's what's important. It's the first time we've been together, only a few training sessions, but really proud of the players tonight to keep it clean. Selanjutnya, skuad Garuda akan langsung kembali mempersiapkan diri untuk laga kontra Bulgaria Senin malam. Sebelumnya, Bulgaria pesta gol 10-2 saat melawan Kepulauan Solomon. Tim Liputan, Kompas TV. Pendek, kemudian cutback. Saudara, kemenangan telak timnas atas St. Kitts and Nevis jadi modal berharga pelatih John Hartman di laga debutnya melatih Indonesia. Dan dari catatan pertandingan pertama, bagaimana kemudian penampilan timnas selanjutnya? Apa perubahan yang dibawa Hartman dibanding pelatih timnas sebelumnya? Kita akan ulas bersama dengan mantan pemain dan juga pelatih timnas Indonesia. Telah bergabung bersama kami ada Mas Aji Santoso dan juga ada analis sepak bola, ada Bung Roni Pangemanan. Selamat pagi Bapak-Bapak. Selamat pagi. Iya, saya mau ke Mas Aji dulu. Mas Aji. Selamat pagi. Iya, saya mau ke Mas Aji dulu. Mas Aji, ini kan debut manis ya, seorang Coach Hartman yang kemudian bisa dieksekusi dengan baik oleh para pemain timnas kita yang akhirnya bisa berbuah manis 4-0. Kalau berbicara soal taktik dan juga strategi, Anda melihat seperti apa permainan timnas kita di bawah asuhan Coach Hartman semalam? Iya. Yang pertama tentu kita ucapkan selamat buat timnas kita, di mana dalam pertandingan tim malam tampil cukup bagus dengan penampilan dan pelatih baru dan pemain-pemain juga ada beberapa pemain yang baru. Kita mengapresiasi semalam menunjukkan satu permainan yang kolektif, impresif, cukup bagus. Gol-gol yang tercipta juga semua melalui proses yang sangat bagus. Jadi kita apresiasi ya. Tetapi kita memuji jangan terlalu tinggi dulu, karena jujur kita sampaikan memang kita yang pertama tadi saya sampaikan apresiasi tim ini tampil bagus, kolektif kita bagus, memang lawannya juga belum sepadan dengan tim kita. Jadi itu sih menurut saya pengamatan saya semalam pertandingan berjalannya seperti itu. Tapi dengan ditampilkannya lebih awal begitu seorang Beckham Putra yang kita lihat menjadi si kecil mungil tapi mematikan, ini merupakan strategi ataupun taktik yang prioritas. Yang luar biasa ya, di mana ketika cetak gol dengan tenangnya dia melakukan fighting sehingga bisa melewati penjaga gawang lawan, dan gol kedua satu placing yang sangat bagus. Jadi menurut saya ini keberanian
menurunkan pemain-pemain muda, di mana pertandingan sebelumnya ketika dengan pelatih yang lama, sepertinya jarang sekali menurunkan dengan dua. Dilakukan oleh Coach Hertman ini untuk kemudian bisa menampilkan pemain-pemain muda, salah satunya Beckham Putra yang kita tahu si kecil mungil yang mematikan ini bisa luar biasa, ada 2 gol yang disumbang dari permainan semalam. Ya, tidak ada yang menduga sama sekali kalau melihat dari komposisi pemain di mana Beckham Putra tampil sejak awal di DSP atau di starting 11 termasuk dengan Donitri, Madan Sananta, dan kemudian memainkan 2 gelandang yang selama ini tidak pernah berpasangan. Ya, Jordi Amat di tengah dan Calvin Verdong. Ini baru pertama kali mereka bisa bermain. Kehadiran juga Elkan Bagot setelah 2 tahun tidak bermain. Ini pertama kali dia berpasangan di belakang dengan Kapten Jai Itzes. Kalau dengan Rizky Ridho ya udah pernah ya. Jadi ini suatu hal yang bagus bagi John Hertman memberikan kesempatan terutama pemain-pemain lokal kita juga, dan itu dibayar oleh mereka dengan sangat baik. Artinya apa yang kepercayaan diberikan oleh John Hertman itu dituntaskan di lapangan oleh pemain-pemain kita, baik oleh Beckham dan juga Donitri. Jadi ini yang membuat saya lihat ya baguslah untuk awal, tetapi kan tidak boleh berpuas diri dengan hasil ini karena secara peringkat kan kita memang jauh di atas. Ya, kita bermain di kandang, kemudian unggul dari materi pemain, dan ini menjadi saya kira sesuatu yang untuk dipikirkan sebelum menghadapi Bulgaria. Makanya jangan cepat berpuas diri dengan hasil ini. Kemenangan kita syukuri bahwa kita bisa hit, dan bagi John Hertman, Salomon mereka sangat kuat, sangat baik di dalam pressing itu, sehingga membuat lawan tidak berkutik dan ada 10 gol di sana. Ini kan akan menjadi pelajaran, tentunya akan dilihat oleh John Hertman untuk selanjutnya melawan Bulgaria, apa yang harus dia lakukan kalau melihat dengan cara bermain Bulgaria yang sangat baik sekali. Oke. Nah, iya, kita patut bersyukur tapi jangan terlalu bereuforia karena masih ada PR selanjutnya yang lebih berat untuk bisa menghadapi Bulgaria di Senin besok. Nah, kalau kita lihat ada satu nama pemain yang cukup luar biasa juga begitu ya, comeback-nya Elkan Bagot di sana. Nah, peran apa yang kemudian bisa dimainkan seorang Elkan Bagot ketika comeback untuk timnas kita, Bung Roni? Ya, kemarin memang belum begitu yang paling penting karena kekuatan Sainkis itu tidak boleh disamakan dengan kekuatan dari Bulgaria. Bulgaria itu jauh lebih bagus ya, bahkan lebih bagus dari kita kalau saya bisa melihat dari segi bermain mereka yang jauh lebih hebat tentunya kita dan juga dari lawan. Elkan tetap akan bermain dalam menghadapi Bulgaria, tinggal John Hertman akan memadukan ini di belakang. Ya, apakah dia tetap dengan Rizky Ridho dan juga dengan Jai Itzes itu menjadi keputusan pemikiran dari John Hertman tentunya. Oke, Mas Haji, kalau kita melihat kan kemarin juga setelah pertandingan Hertman juga mengatakan, Coach Hertman mengatakan menargetkan memang cetak banyak gol tapi tanpa kebobolan pastinya. Nah, ini artinya kita bisa melihat apakah taktik yang kemudian diterapkan oleh Coach Hertman ini lebih menyerang untuk permainan timnas ke depannya ketika nanti melawan Bulgaria? Ya, kalau saya lihat kemarin tadi malam ya, ketika menggunakan formasi awal, dia menggunakan 3-4-1-2 ketika menyerang, tetapi ketika bertahan kadang-kadang menggunakan formasi 4-4-2, di mana juga penyerangannya juga bagus, cukup rapi, jarak antar pemain juga dekat, begitu pula dengan bertahan. Tetapi kembali lagi bahwa tadi malam kita masih belum benar-benar mendapatkan ujian. Kita lihat kali aja pegang bola, artinya bahwa pertandingan semalam memang didominasi oleh pemain-pemain kita, Mbak. Jadi menurut saya sih seperti itu. Tetapi tadi kita sampaikan bahwa dari segi penyerangan cukup pemain penyerangan sangat kuat, itu belum teruji. Tetapi kembali lagi secara keseluruhan yang menurut saya skillnya sedikit di atas rata-rata, hanya nomor 7 aja. Yang lainnya semua menurut saya sih standar sekali gitu. Jadi untuk pertandingan berikutnya lah baru kita kemungkinan besar akan mendapatkan lawan yang mungkin kualitasnya dari segi ranking juga kita di bawah mereka. Nah, dengan pertandingan kedua, Aji dan juga Bung Roni yang sudah aman kemudian di posisinya masing-masing, kalau menurut Anda, Mas Aji? Ya, kemarin itu setiap pemain bisa menampilkan satu permainan yang cukup bagus di posisi masing-masing, dari pemain belakang, dari pemain tengah, bahkan dari pemain depan.
itu sudah menunjukkan penampilan yang cukup impresif, cukup bagus. Kan nanti kita lihat melawan Bulgaria, ketemu Bulgaria di hari Senin. Kita tahu Bulgaria itu berada di peringkat 87 dunia. Apa yang kemudian harus dievaluasi oleh Coach Hertman dalam Tom Hai itu sangat berarti buat ritme permainan di tengah, itu hilang. Sehingga John Hertman itu sangat jeli, membuat Ole itu lebih ke dalam dan memberikan umpan-umpan. Dan ini jarang dilakukan sebelumnya. Karena Ole memang nomor 9, sekarang dia ditarik karena ada Ramadan Sananta. Dan itu berarti dengan Ole memberikan 2 assist terhadap Beckham, dan itu kelihatan sekali kan bagaimana peran dari Ole, dan ini yang perlu tentunya diingat oleh John Hertman. Saya pikir tempatkan kembali Ole tidak bermain di depan. Kalau dia bermain di depan bukan Ramadan Sananta, tidak akan mungkin ada di kemarin. Nah, apakah pertanyaannya? Dia akan nanti melawan Bulgaria, dia akan ada di depan sebagai striker bukan Ramadan Sananta, atau dia bermain seperti semalam berada di belakang Ramadan? Karena saya lihat berada di belakang Ramadan sebagai pemain nomor 10 itu jauh lebih bagus, ya. Semua tergantung dari John Hertman. Tentunya ada evaluasi yang dia lakukan dengan tim asisten pelatih dia. Cuma kalau memang dia memainkan seperti semalam, itu akan jauh lebih bagus. Beckham bisa muncul dari ini kedua. Jadi Anda, apa yang perlu diwaspadai oleh Coach Hertman dan juga anak asuhnya ini untuk kemudian nanti di pertandingan pada Senin malam? Kalau kita lihat timnas Bulgaria ada beberapa pemain yang perlu diwaspadai. Ada Kiril Despodov, kemudian ada Krastev dan juga Rosen Bozinov. Kalau menurut Anda, apa yang perlu diwaspadai? Jujur ketika Bulgaria main saya tidak bisa nonton ya. Tetapi untuk pertandingan final nanti pastinya tim pelatih sudah menganalisa melalui video apa-apa yang menjadi kekuatan dan kelemahan menjadi tim lawan. Baru setelah itu pelatih akan menentukan taktik dan strategi seperti menggunakan komposisi berapa yang akan digunakan, terus bagaimana cara menyerang, melakukan high press, middle press atau low block. Tentunya itu sudah menjadi analisa pelatih dan akan menentukan seperti apa main. Tapi yang jelas menurut saya cara bermain kemarin itu sudah cukup bagus. Ini menurut saya perlu dipertahankan karena bagaimanapun juga tim pelatih John Hertman ini masih mencari komposisi pemain yang pas. Siapa-siapa yang menjadi starter untuk pertandingan-pertandingan berikutnya. Jadi menurut saya dengan modal yang bagus ini, ketika pertandingan final nanti itulah ujian yang sebenarnya, karena lawan baik peringkat maupun cara bermain kemungkinan lebih bagus, sedikit lebih bagus, tetapi kita tetap apresiasi pada pemain-pemain kita semalam Indonesia, sekaligus juga Coach Hertman yang kemudian nanti akan meramu dan juga meracik siapa komposisi pemain selanjutnya, termasuk juga soal taktik dan juga strategi untuk melawan di pertandingan yang sesungguhnya hari Senin depan, begitu ya, melawan Bulgaria. Melawan Bulgaria merupakan lawan yang sepadan. Terima kasih pelatih Timnas Indonesia Mas Aji Santoso dan juga ada analis sepak bola Bung Roni Pangemanan telah bergabung bersama kami. Sehat selalu, assalamualaikum, selamat pagi.